Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Godzilla. Dulu Marvel memperoleh lisensi komik untuk karakter Godzilla dari Toho. Jadi Marvel pun memasukkan monster ini ke universe utama alias 616 dalam komik berjudul Godzilla King of the Monsters yang mulai terbit pada tahun 1977. Komik ini ditulis oleh Douglas Munch dan dirilis sampai 24 isu. Tahun 1956, Jepang melakukan uji nuklir bawah laut. Ledakan dari nuklir tersebut menyebabkan terbukanya dasar laut dan tanpa diduga membangunkan suatu makhluk raksasa yang selama ini tertidur di sana sejak zaman purba. Makhluk ini kemudian disebut Godzilla dan mendatangi Jepang, menghancur leburkan berbagai tempat di negara tersebut selama sekitar 20 tahun. Pengerusakan itu berhenti ketika suatu hari Godzilla entah kenapa memutuskan untuk meninggalkan Jepang. Godzilla kemudian membeku di dalam suatu bongkahan es hingga terbawa arus air mendekati Amerika. Di Alaska, Godzilla terbebas dari es yang mengurungnya, lalu mulai mengobrak-abrik jalur pipa minyak di sana. SHIELD tentu turun tangan untuk menangani masalah ini, namun mereka mengalami kesulitan karena ternyata Godzilla sangatlah kuat, serta bisa menyemburkan api radioaktif. Segala upaya dilakukan oleh SHIELD, tapi Godzilla tetap tidak mampu ditaklukkan. Karena besarnya masalah ini, SHIELD membentuk suatu tim khusus bernama Godzilla Squad yang dipimpin oleh Dam-Dam Dugan. Beberapa anggota lainnya adalah Gabe Jones dan Jimmy Woo. Dugan dibantu pula oleh ilmuwan Jepang bernama Dr. Yuriko Takiguchi yang terlibat dalam penelitian nuklir yang dahulu membangunkan Godzilla. Dr. Takiguchi membawa serta asistennya yang bernama Tamara Hashiyoko serta cucunya yang bernama Robert Takiguchi. Robert punya pandangan yang berbeda dari orang-orang tentang Godzilla. Dia menganggap Godzilla tidaklah jahat. Dia merasa bahwa Godzilla justru haruslah diselamatkan supaya tidak dibunuh. Oleh karena itu, dia berkali-kali mengganggu upaya SHIELD. Sementara itu, dari Alaska, Godzilla bergerak ke tempat-tempat lainnya di Amerika. Di Seattle, terungkap bahwa di tengah kegelapan, Godzilla tertarik pada cahaya terang. Jadi SHIELD mematikan listrik kota dan memancing Godzilla memakai cahaya supaya menjauhi kota. Dengan demikian, kota itu pun terselamatkan dari kehancuran. Di San Francisco, Godzilla merusak Golden Gate sehingga jembatan itu terputus. Dia dilawan oleh tim superhero Champions yang beranggotakan Hercules, Black Widow, Angel, dan Iceman. Di sana Hercules sempat berhasil mengangkat dan melemparkan Godzilla. Sayangnya tim Champions tidak mampu bekerja sama dengan baik bersama SHIELD, melainkan justru saling bersaing. Akibatnya mereka merugikan satu sama lain. Misalnya Hercules melemparkan suatu bagian Golden Gate ke arah Godzilla tapi malah menjatuhkan Hellcarrier. Godzilla sendiri memilih untuk pergi setelah menyaksikan tindakan kecerobohan Champions dan SHIELD tersebut. Kawasan lain yang menderita akibat kedatangan Godzilla adalah Nevada. Di sana Godzilla merusak suatu bendungan yang menahan sungai Colorado, sehingga menyebabkan banjir yang menerjang Las Vegas. Setelah rusaknya helicarrier tadi, SHIELD menggunakan suatu helicarrier baru buatan perusahaan Stark bernama Behemoth yang dirancang untuk menahan Godzilla. Selain itu, perusahaan Stark juga membuatkan suatu robot raksasa yang disebut Red Ronin. Akan tetapi, penggunaan Red Ronin tidak sesuai rencana karena Robert Takiguchi berhasil menyusup dan mengendalikan robot itu. Dia memang memakai Red Ronin untuk melawan Godzilla, tapi tidak berusaha membunuhnya, melainkan menghentikannya dan menjauhkannya dari pemukiman. Robert juga entah bagaimana bisa berkomunikasi dengan Godzilla. Beberapa kali Godzilla menuruti arahan dari Robert, misalnya ketika Robert memintanya pergi ke arah yang lain. Selain meluluh lantakan kota, Godzilla juga terkenal sering bertarung melawan berbagai monster lain. Marvel tentu ingin pula menampilkan cerita seperti itu. Namun rupanya Marvel harus membayar biaya tambahan untuk tiap monster Toho lainnya. Oleh karena itu, Marvel memutuskan untuk menciptakan monster-monster baru sebagai lawan Godzilla. Beberapa di antaranya adalah Batragon, Gilaron, Lepirex, dan Centipore yang merupakan hasil eksperimen seorang ilmuwan jahat bernama Dr. Demonicus. Ada pula Yetrigar, yaitu makhluk mirip kera yang menjadi berukuran sangat besar karena terkena radiasi nuklir. Bahkan Godzilla pernah menghadapi beberapa monster alien bernama Triax, Ryan, dan Crawler yang dikirim oleh ras alien Megan yang ingin menaklukkan bumi. Walaupun menyebabkan banyak kerusakan, Godzilla beberapa kali melakukan perbuatan baik. Entah secara sengaja atau tidak, misalnya di suatu pulau di Kepulauan Eliut, Godzilla menyerang kelompok Dr. Demonicus yang sedang memperbudak orang-orang Eskimo. Sedangkan di Salt Lake City, Godzilla membantu menemukan kawanan sapi yang dicuri. Tak hanya itu, ketika si pencuri hendak menembak pemilik sapi-sapi itu, Godzilla membunuh pencuri tersebut. Selain itu, tindakan Godzilla yang mengalahkan para monster alien tadi itu berarti dia telah menyelamatkan planet bumi.
Karena segala kejadian ini, sikap Dam-Dam Dugan pun berubah. Dia memakai cara lain untuk menghentikan ancaman Godzilla tanpa kekerasan, yaitu meminta zat pengubah ukuran kepada Hank Pym. Shield kemudian mendekati Godzilla yang sedang tertidur setelah kenyang memakan dedaunan. Berkat Pym Particle, Godzilla bisa diubah menjadi seukuran ayam dan ditahan oleh Shield. Tapi Shield tetap tak bisa langsung merasa tenang karena efek tersebut tidaklah permanen. Jadi cepat atau lambat, Godzilla akan menjadi besar lagi. Di kota New York, semua ini menjadi kacau ketika Godzilla bisa terbebas dari kurungannya akibat campur tangan Robert Takiguchi. Godzilla pun memasuki New York, terjatuh ke selokan dan sempat bertarung melawan seekor tikus god. Ukurannya juga berangsur-angsur kembali normal. Dengan tubuh seukuran manusia, Godzilla ditemukan oleh Robert yang berusaha membawanya pergi. Supaya tidak menarik perhatian, Robert memakaikan jaket dan topi pada Godzilla. Sayangnya kemudian terjadi konflik lagi ketika Godzilla bertemu Dam-Dam Dugan dan Gabe Jones. Godzilla melakukan duel melawan mereka berdua lalu pergi lagi. Ukuran Godzilla juga terus membesar dan kini mulai melebihi manusia. Di tengah jalan raya, dia menimbulkan kepanikan dan merusak kendaraan. Shield berusaha menenangkan keadaan dengan cara memancing Godzilla memakai cahaya, supaya dia masuk ke dalam suatu museum. Di sana sempat terjadi masalah lainnya karena kedatangan Fantastic Four. The Thing rupanya marah ketika ekor Godzilla tak sengaja menghantamnya. Akibatnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Untungnya keadaan bisa kembali aman berkat bantuan dari Reed Richards yang berhasil membekap kepala Godzilla hingga makhluk itu kehabisan nafas dan pingsan. Selanjutnya Godzilla dibawa ke gedung Baxter supaya bisa dikirimkan ke masa lalu oleh Reed Richards menggunakan mesin waktu Dr. Doom. Dengan cara ini, orang-orang menganggap masalah Godzilla sudah beres. Sementara itu, Godzilla memang berpindah ke tempat lain, tapi bukan ke masa lalu universe utama, melainkan ke universe 78411, yaitu suatu dunia di mana dinosaurus dan manusia hidup pada masa yang sama. Di universe ini terjadi konflik ketika suatu pasukan manusia beserta banyak dinosaurus peliharaan mereka ingin menguasai lembah tempat Godzilla berada. Maka terjadilah pertempuran antara mereka melawan Godzilla. Selain bertarung, Godzilla juga menjalin persahabatan singkat dengan seorang bocah bernama Moonboy yang mengingatkannya pada Robert Takiguchi, serta ada pula kawan Moonboy yang disebut Devil Dinosaur. Namun Godzilla tidak selamanya berada di sana. Pada akhirnya efek Pym Particle benar-benar hilang sepenuhnya sehingga tubuh Godzilla semakin membesar. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak terduga. Entah karena ada pengaruh dari suatu portal sihir di universe tersebut atau karena radiasi dari diri Godzilla sendiri. Yang jelas Godzilla mendadak berpindah lagi ke New York di universe utama pada masa sekarang melalui mesin waktu Dr. Doom dalam ukuran yang sudah kembali normal. Hal ini tentu menimbulkan kegemparan di tengah warga kota. Kini Godzilla dihadapi oleh Avengers yang beranggotakan Captain America, Iron Man, Yellow Jacket alias Hank Pym, Wasp alias Janet Van Dyne, Thor, Scarlet Witch, dan Vision. Selain itu, Shield dan Fantastic Four juga ikut membantu. Walaupun dikeroyok oleh banyak hero sekaligus digempur oleh helicarrier Behemoth, Godzilla tetap tak bisa dikalahkan. Bahkan pukulan Thor tidak menjatuhkannya. Sementara itu, Hank Pym bersama Janet memasuki telinga Godzilla untuk mengganggu keseimbangannya. Upaya ini memang sukses membuat Godzilla terjatuh. Akan tetapi itu tidaklah lama. Beberapa saat kemudian Godzilla bangkit dan membahayakan kota lagi. Sedangkan Hank dan Janet berhasil keluar dari telinga Godzilla lalu berkumpul kembali dengan para hero. Pada akhirnya orang yang berhasil menghentikan pertarungan ini bukanlah superhero melainkan Robert Takiguchi. Sambil menangis, Robert meminta maaf kepada Godzilla karena merasa bahwa semua ini adalah salahnya. Selain itu, Robert meminta agar Godzilla pergi dari kota. Orang-orang yang di sana menjadi terkejut ketika Godzilla ternyata mengikuti kata-kata Robert. Makhluk itu pun berjalan ke lautan dan meninggalkan Amerika. Sedangkan Robert menjadi bersedih karena harus berpisah darinya. Adegan ini menjadi penutup seri komik Godzilla yang diterbitkan oleh Marvel. Komik ini sendiri dihentikan karena kontrak Marvel dengan Toho memang sudah berakhir. Dalam wawancara dengan Sci-Fi Wire, Douglas Munch menyampaikan bahwa sebenarnya Marvel sudah mengajukan kepada Toho supaya bisa memperpanjang perjanjian lisensi Godzilla. Sayangnya Toho meminta bayaran yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Karena dirasa terlalu mahal, Marvel pun memilih kehilangan lisensi tersebut. Itulah pembahasan tentang Godzilla. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.